Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11, pada kesempatan ini kita akan belajar kembali P2TL, Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut tahun 1972 atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan International Regulation on Preventing Collision at Sea 1972. Bersama Ibu Saada, Guru Nautika Kapal Penangkap Ikan. Taruna, pada kesempatan ini kita masih diharuskan untuk melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Ibu harapkan tetap semangat, jaga motivasi kalian untuk tetap belajar di rumah. Learning is fun. Back to school soon after pandemic COVID-19. Anak-anakku, ini adalah biodata Ibu, alamat, kemudian moto Ibu, nomor HP Ibu. Silahkan kalian catat, barangkali kalian perlu untuk melakukan komunikasi. P2TL, Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut dan Dinas Jaga, adalah mata pelajaran yang ada di kelas 11. Jumlah jamnya adalah 3 jam per minggu, tiap jamnya 45 menit. Dalam pembelajaran P2TL dan Dinas Jaga, kita menggunakan kurikulum 2013 revisi, penilaian sikap, penilaian pengetahuan atau kognitif, dan penilaian keterampilan. Yang perlu kalian perhatikan untuk kenaikan kelas, ada kriteria yang harus kalian penuhi. Yang pertama ada kehadiran atau poin kehadiran, nilai catatan, latihan, tugas, PR, LKS, diskusi, PAT, dan PAS itu harus tuntas semua. Dalam pembelajaran Dinas Jaga dan P2TL, Ibu harapkan kalian siapkan 1 buah buku catatan. Buku disampur rapi berwarna orange dan disampur plastik, diberi nama dan kelas. Di depannya diberikan atau ditempel gambar kemudi kapal. Sumber-sumber buku yang bisa digunakan sebagai referensi pembelajaran Dinas Jaga dan P2TL adalah buku paket P2TL, buku paket Dinas Jaga, buku sekolah elektronik, buku P2TL Purtilas, soal-soal ujian Ankapin 2, dan sumber-sumber lain yang relevan yang bisa dicari di internet. Ini adalah beberapa contoh referensi buku Dinas Jaga dan P2TL yang bisa kalian pinjam di perpustakaan jurusan maupun perpustakaan sekolah. Anak-anakku, coba perhatikan gambar profil kartun seorang Popeye. Apa yang bisa kalian ambil? Apa yang bisa kalian simpulkan dari profil seorang Popeye? Betul, ya. Popeye adalah seorang pelaut yang tangguh, yang gigih, bermental baja, cerdas, dan kuat. Nah, Ibu harapkan suatu saat nanti kelak kalian menjadi pelaut yang sukses, yang berhasil. Pada pertemuan ini, Ibu harapkan biasakan kita selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Catat bahan materi yang ada di PowerPoint yang Ibu share di buku catatan dengan lengkap dan rapi. Kerjakan evaluasi di akhir pembelajaran di buku catatan. Kirim melalui Google Form penilaian diri dan pengumpulan pelaporan tugas daring berupa jawaban pretest dan evaluasi sebagai bukti kehadiran Anda dalam mengikuti pembelajaran daring hari ini.
Terima kasih atas kerjasamanya, tetap semangat, salam sehat, dan salam BDR. Taruna, dalam pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu menganalisis peraturan pencegahan tunggukan di laut, aturan 1 sampai dengan aturan 3 P2TN. Dalam kompetensi keterampilan yang harus kalian miliki adalah melaksanakan peraturan pencegahan tunggukan di laut, aturan 1 sampai dengan aturan 3. Sebelum ke materi, diharapkan kalian mengetahui tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, melalui studi kasus, telah buku, tayangan gambar, diharapkan kalian dapat terangsang untuk mengkaji penerapan aturan P2TL, khususnya aturan 1 sampai 3 secara mandiri, percaya diri, tanggung jawab, dan jujur. Yang kedua, melalui studi kasus, telah buku, tayangan gambar, atau video, peserta didik dapat terangsang untuk mengidentifikasi penerapan aturan-aturan P2TL, khususnya aturan 1 sampai dengan aturan 3, secara mandiri, percaya diri, tanggung jawab, dan jujur. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui studi kasus, telah buku, tayangan gambar, PPT, dan video, peserta didik dapat terangsang untuk menganalisis penerapan aturan-aturan P2TL, khususnya aturan 1 sampai dengan 3, secara mandiri, percaya diri, tanggung jawab, dan jujur. Masuk ke materi P2TL 1972, ini ada ikhtisar ringkasan P2TL. P2TL terdiri dari 38 aturan. Yang pertama bagian A, itu umum, terdiri dari aturan 1 sampai aturan 3. Bagian B, aturan mengemudi dan aturan berlayar, yang terbagi menjadi sikap kapal dalam setiap kondisi, aturan 4 sampai aturan 10, sikap kapal yang saling melihat, aturan 11 sampai 18, kemudian sikap kapal dalam penglihatan terbatas, aturan 19. Selanjutnya, ikhtisar aturan P2TL adalah bagian C. Bagian C ini mempelajari lampu-lampu dan sosok benda, terdiri dari aturan 20 sampai dengan aturan 31. Bagian D, isyarat bunyi dan isyarat cahaya, aturan 32 sampai aturan 37. Bagian E, pembebasan, aturan 38. Dalam aturan P2TL ada ikhtisar lampiran-lampiran yang terdiri dari 4 lampiran. Lampiran 1 mempelajari tentang penempatan dan rincian teknik lampu-lampu dan sosok benda. Lampiran 2, isyarat tambahan bagi kapal nelayan yang menangkap ikan. Lampiran 3, rincian teknis alat isyarat bunyi. Lampiran 4, isyarat mara bahaya. Taruna, dalam pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu menganalisis peraturan pencegahan tunggukan di laut, aturan 1 sampai dengan aturan 3 P2TN. Dalam kompetensi keterampilan yang harus kalian miliki adalah melaksanakan peraturan pencegahan tunggukan di laut, aturan 1 sampai dengan aturan 3. Aturan 9, alur pelayaran sempit. Aturan 10, bagan pemisah lalu lintas. Aturan 11,
penerapan. Aturan 12, kapal layar. Aturan 13, penyusulan. Aturan 14, situasi berhadapan. Aturan 15, situasi silang. Aturan 16, tindakan oleh kapal yang memberi jalan. Aturan 17, tindakan oleh kapal yang bertahan. Aturan 18, tanggung jawab antar kapal. Aturan 19, sikap kapal dalam penglihatan terbatas. Aturan 20, penerapan. Aturan 21, definisi. Aturan 22, daya tampak lampu-lampu. Aturan 23, kapal tenaga sedang berlayar. Aturan 4, menunda dan mendorong. Aturan 25, kapal layar sedang dan kapal dayung. 26, kapal nelayan atau kapal penangkap ikan. Aturan 27, kapal tidak dapat diolah gerak atau terbatas kemampuan olah geraknya. Aturan 28, kapal yang terkekang oleh syaratnya. Oke, kita lanjutkan. Aturan yang selanjutnya, aturan 29 adalah kapal pandu. Aturan 30, kapal berlabuh jangkar dan kapal kandas. 31, pesawat terbang laut. Aturan 32, definisi. Aturan 33, perlengkapan isyarat bunyi. Aturan 34, isyarat bunyi dalam keadaan melihat. Aturan 35, isyarat bunyi dalam penglihatan terbatas. Aturan 36, isyarat untuk menarik perhatian. Aturan 37, isyarat marah bahaya. Dan yang terakhir, aturan 38 adalah pembebasan. Itu adalah ikhtisar aturan P2TL tahun 1972 yang terdiri dari 38 aturan. Sesuai dengan namanya, P2TL, Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut, khusus untuk aturan 1 adalah bagian umum, ya, termasuk ke dalam bagian umum, yaitu penerapan. Perlu kalian ketahui, aturan 1 ini berlaku bagi semua kapal. Kapal yang berada di laut lepas, kapal yang berada di perairan yang ada hubungannya dengan laut. Yang ketiga, berlaku penerapannya adalah untuk kapal di setiap perairan yang dapat dilayari oleh kapal. Waktu kelas 10, kita sudah belajar tentang sumber hukum internasional. Salah satu sumber hukum internasional adalah Pollution Regulation 1977 atau sumber hukum nasional di Indonesia dikenal dengan P2T. Menurut kalian, bolehkah suatu negara membuat aturan selain P2TL? Boleh, asalkan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku secara internasional. Tidak boleh apabila aturan itu bertentangan dengan aturan P2T. Next adalah aturan 2. Aturan 2 ini tentang pertanggungjawaban. Siapa sih yang diminta pertanggungjawaban apabila terjadi suatu kecelakaan kapal di laut? Yang jelas, yang pertama adalah kapal sebagai institusi. Yang kedua, siapa pemilik kapal? Ini yang akan diminta pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah nahkoda. Nahkoda sebagai pemimpin tertinggi di atas kapal. Yang keempat adalah awak kapal, meliputi perwira dan ABK. Semua ini nanti yang akan diminta pertanggungjawaban apabila terjadi situasi kejadian kecelakaan kapal di laut. Aturan 3 tentang definisi umum. Dalam aturan 3 akan kita pelajari berbagai macam definisi-definisi yang terkait dengan dunia perikanan.
Yang pertama adalah kapal. Kalian mungkin sering mendengar istilah kapal, tapi apa sebenarnya definisi kapal? Kapal adalah jenis kendaraan air, termasuk kapal tanpa berat penam dan pesawat terbang laut, yang digunakan atau dapat digunakan sebagai sarana pengangkutan di air. Itu definisi kapal. Yang kedua, kapal tenaga adalah setiap kapal yang digerakkan dengan menggunakan mesin. Yang ketiga, kapal layar adalah tiap kapal yang digerakkan dengan layar dengan ketentuan bahwa mesin penggeraknya apabila dilengkapi tidak digunakan. Definisi selanjutnya adalah kapal yang menangkap ikan. Apa itu kapal yang menangkap ikan? Yaitu tiap kapal yang menangkap ikan dengan jaring, tali, pukat, atau penangkap ikan lainnya yang membatasi kemampuan olah geraknya, tetapi tidak termasuk kapal yang menangkap ikan dengan tali pancing atau alat penangkap ikan lain yang tidak membatasi kemampuan olah gerak. Definisi yang selanjutnya adalah pesawat terbang laut. Apa itu pesawat terbang laut? Yaitu mencakup tiap pesawat terbang yang dirancang untuk dapat mengolah gerak di air. Definisi selanjutnya, kapal tidak dapat diolah gerak adalah kapal yang oleh karena sesuatu keadaan istimewa tidak mampu berolah gerak sebagaimana yang ditetapkan oleh aturan-aturan ini dan oleh karenanya tidak mampu menyimpang kapal lain. Definisi selanjutnya adalah kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya, yaitu kapal yang dari sifat pekerjaannya mengakibatkan terbatas kemampuan olah geraknya sebagaimana yang ditetapkan oleh aturan atau ini dan oleh karenanya tidak mampu menyimpang kapal lain. Kapal yang terkekang oleh syaratnya adalah kapal tenaga yang oleh karena syaratnya sehubungan dengan kedalaman air yang ada. Kapal sedang berlayar adalah kapal yang tidak berlabuh jangkar atau tidak terikat pada daratan atau tidak kandas. Dengan definisi panjang dan lebar kapal adalah panjang seluruhnya dan lebar terbesar. Kapal-kapal yang diartikan sebagai melihat satu sama lain hanya apabila kapal yang satu dapat diamati secara visual oleh kapal lain. Penglihatan terbatas adalah tiap keadaan yang mengakibatkan penglihatan terbatas bisa disebabkan oleh kabut, halimun, hujan salju, hujan badai, badai pasir, atau keadaan lain yang serupa yang menyebabkan penglihatan menjadi terbatas. Anak-anakku, itu adalah ikhtisar materi kita pada pertemuan kali ini terkait dengan aturan 1 sampai dengan aturan 2 yang meliputi aturan 1 penerapan, kedua pertanggungjawaban, yang ketiga adalah definisi. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu harapkan kalian bisa memahami, bisa mempelajari kembali materi yang Ibu sampaikan secara mandiri. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian kerjakan latihan tugas terkait dengan aturan 1 sampai dengan aturan 3. Bentuknya adalah pertanyaan esai. Selamat mengerjakan. Jangan lupa kirim tugas pembelajaran daring ke link pengumpulan tugas daring belajar BDR. Anak-anakku, taruna NKPI yang Ibu banggakan, tadi kita sudah belajar materi aturan 1 sampai aturan 3 P2TN.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa kirimkan tugasnya ke link pengiriman tugas. Selamat belajar. Stay safe, stay healthy, dan stay at home.